Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusri Jelita Palipadang dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C angkatan 2022 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asmi SPD MPD. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengertian dan hakikat IPS, materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka, dan harapan pada mata pelajaran IPS di masa yang akan datang. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan sosial. IPS juga merupakan studi tentang masyarakat dan cara orang berperilaku. Yang kedua, ada hakikat IPS. Hakikat IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamik yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. IPS bukanlah disiplin ilmu, melainkan suatu pemrograman pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi, dan humaniora, yaitu aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan sebagai hidup bersama. Dan yang selanjutnya, materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungannya, di rumah dan sekolah, serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan panca indera untuk melakukan penolakan dan bertanya tentang makhluk hidup dan perubahan benda jika diberikan perlakuan tertentu. Yang ketiga, mengenal anggota tubuh manusia, panca indera, menjelaskan fungsinya dan cara merawatnya dengan baik. Anak didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri-ciri umumnya. Anak didik mampu mengkolaborasikan pemahamannya tentang konsep pagi, siang, sore, malam. Mengenal nama-nama hari, bulan, kondisi cuaca dalam keterkaitannya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang keempat, mendeskripsikan identitas, ciri-ciri fisik, kegemaran, dan orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, dan tetangga, sehingga dapat menerima perbedaan yang ada pada dirinya dan pada diri orang lain. Yang kelima, mendeskripsikan silsilah keluarga, peran, serta tanggung jawab sebagai anggota keluarga, kelompok, dan sekolah. Yang keenam, menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh manusia, panca indera. Dan anak didik dapat membuat simulasi penggunaan alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Anak didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Anak didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang kesembilan, anak didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Yang kesepuluh, anak didik mampu menunjukkan tentang kota atau kabupaten, provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Yang kesebelas, melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat media sederhana tentang sistem organ manusia.
sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Anak didik menyelidiki hubungan antar saling ketergantungan antara komponen-komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Dan yang berikutnya adalah harapan untuk mata pelajaran IPS di masa yang akan mendatang. Untuk pembelajaran IPS diharapkan untuk tidak lagi terasa membosankan, di mana para pendidik perlu memperhatikan aspek-aspek dalam proses belajar mengajar. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, disertai dengan kreativitas guru, diharapkan pendidikan IPS bisa menjadi lebih menarik, aktif, kreatif, efektif, dan lebih menyenangkan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.